lagi bersama Apple Red Crane. Malam ini ada kesempatan analisa ya. Mari kita belajar sama-sama ya. Oke, sebelum mulai mari kita ganti dulu beberapa supply-nya, perlu digeser bentar ya. Oke, ini digeser agak panjang dikit, kunci. Oke, terus sini buka dulu, geser. Oke, di sini sekarang saya anggap supply. Oke, di sini ada supply. Oke, ada kunci ya. Dia closingnya di angka 1928. Oke, ternyata memang sesuai prediksi, dia main di dalam ya, masih main di dalam. Oke, sebelumnya malam cuma itu ada bilang dia akan mainnya high low high low high low. Nah, di sini dia udah break. Ini udah break, ini dia mungkin cari high, tapi seberapa tinggi high-nya ya, masih dia harus kuat lewati ya. Kalau dia gak kuat, dia akan kemungkinan naiknya segini, gak sampai ke sini ya, bisa aja sampai ke sini, dia turun lagi ya. Nanti dia coba naik lagi ke sini. Di sini supply gede, mungkin dia gini lagi, turun lagi ya. Dia main-mainnya di sini ya. Kalau dia udah keluar, itu tanda-tandanya dia mau naik lebih tinggi, tapi itu belum konfirmasi, jadi perlu hati-hati kadang. Jadi bisa aja minggu depan ini banyak palsu break ya. Jadi dia udah keluar, nah, jadi dia tiba-tiba masuk kembali lagi, main-main lagi ya. Nah, di sini. Nah, ataupun dengan bawah juga tiba-tiba keluar, nanti masuk lagi, nanti keluar lagi. Ya. Ini sebelum hari Kamis subuh jam 2 ya, kecuali udah setelah penyataan FOMC udah naik suku bunga baru lebih aman ya. Selama belum ada FOMC, market pasti udah mulai anomali, jadi hati-hati, volumenya udah pasti sangat besar ya. Oke, lalu kita pelajari. Saya kasih lihat beberapa petunjuk ya, agak gak tahu ini jebakan Batman atau memang ada tanda-tanda mau ganti tren ya di sini ya. Dari sebelumnya ini ada tanda ekornya di sini ya, ekornya di sini. Kita bisa lihat awalnya dia di sini high low ya, dia makin tinggi ya. Nah, tiba-tiba di sini dia udah mulai turun ya. Di sini high ini turunnya udah beda ya. Nah, di sini titiknya di sini. Oke. Plus ini, nah ini titik udah di sini ya. Jadi ini tingginya udah begini, tiba-tiba dia turun begini. Nah, ya, zigzag ya. Jadi dia naik turun ya. Jadi ini ada kelihatannya udah ada terjadi mau ganti tren ya. Gak tau ini memang Batman-nya sengaja kasih tanda-tanda, tapi tiba-tiba dia aja tiba-tiba turun, nanti dia mulai tinggi ya, takutnya begini ya. Tapi itu semua ya tergantung news juga ya. Jadi semua lebih ke pernyataan FOMC dan suku bunganya aja. Jadi sangat susah untuk prediksi bahwa ini akan naik atau turun ya. Jadi kalau dia naik berarti dia lebih ke bullish. Kalau dia turun berarti itu udah ganti tren ya. Tapi ya kadang-kadang aja dia turun-turun tiba-tiba naik lagi ya. Kalau udah ketemu kocok itu sangat susah tebak ya. Kalau udah kocok ya, kalau market udah lawan indikator
teknika itu semua pada loss punya ya. Jadi nggak ada yang tahu, jadi cari aman aja, biar ini kemana, cari yang support atau resistance yang bagus untuk entry scalping ya. Jadi ini masih main dalam ya. Seberapa ini, kalau dia udah keluar, saat ada ini udah keluar di sini ya, ini perlu hati-hati seberapa dia bisa bertahan ya. 120 ya, ini support paling kuat ya. Kalau dia udah jebol, dia akan ketemunya di dimensi ini ya, dimensi ini. Di sini area buy paling bagus di area sini 1898 itu paling bagus untuk buy ya, karena di sini udah dalam zona demand plus ada support 1897 atau 98 ya, di sini ada support, jadi lebih aman di sini buy. Oke, atau di bawah lagi 1900 atau di bawah di sini lagi ada support atau akhir supply demandnya di sini ya. Ini main momennya, profitnya lebih gede ya. Ini kalau saya 28 turun ke sini, ini udah sekitar hampir mau 200 pip ya, sangat gede juga ya. Jadi otomatis risknya kan udah lebih ke low risk ya. Oke. Nah, ini kan tanda masih dalam tren ya. Kalau dia udah keluar, dia perlu hati-hati. Di sini ada tanda begini. Nah, begini. Ya. Jadi dia bisa aja main gini, hit, turun ke sini. Nah, gini. Ya. Jadi ini sebenarnya hapus dulu sebentar. Yang ini hampir udah setengah tidak pilot lagi ya, setengah udah mulai pecah. Jadi dia bisa aja ke sini downtrend ya, ke downtrendnya ini saat tadi agak panjang. Nah, dia bisa ke gini. Nah, ya. Nah, ini udah tanda-tanda downtrend ini mau ganti trennya. Nah, kita lihat di bawah nih. Sini kan. Dia buang head and shoulder dulu, head and shoulder, lalu dia ganti trend ternyata. Kalau sudah tandika dia downtrend. Nah, udah tanda-tanda dia udah mau turun ya. Tapi masih perlu pantau bertahap-tahap ya. Ini belum 100% ya. Ini cuma kasih tanda aja. Gak tahu nih jebakan payment atau tidak ya. Jadi harus bertahap-tahap ya. Nanti dia akan buat patternnya sampai mana. Ini kita lihat mau kemana dulu, bawah atau atas. Masih pantau lagi. Oke. Terus kita pantau lagi ke daily ya. Dia ada daily ya. Seberapa kuat dia udah terjadi bearish ya. Kita lihat di sini, kita lihat sini aja. Sini aja. Sini aja ya. Ini daily. Ini dia udah break ya daily ya. Ini dia cari low ya. Ini dia cari low. Ini yang daily. Oke, dia cari low. Ini merah, jadi masih cari low. Jadi base seni dia masih cari low. Kalau jadi dia pullback ya, dia pullback. Jadi beda cerita ya. Sekarang masih cari low. Oke. Di H1, H4 itu udah sell ya. Kita lihat dah. Ya, ini sell cari low ya. Dari sini turun ya. Oke. 4 jam juga sama ya, low ya. Ya lah, low. Daily juga sama ya. Terus bagaimana dengan
weekly ya, kita lihat. Nah, weekly-nya ini udah kelihatannya udah doji nih ya di sini ya. Jadi kayaknya udah batas sekali dia mau naik ya. Kita lihat sebelumnya dia nggak bisa lewat sini ya. Di sini besar ya candle sini ya. Kenapa dia susah jebol sini? Di sini ada supply ke di sini ya. Nah, di sini ya. Nah, satu kali hit turun ke bawah, hit lagi ke bawah lagi ya. Jadi ini udah termasuk tinggi kali ya. Jadi ini base satu kali, base nya 1730 paling kuat, selanjutnya 1780 itu base nya paling kuat. Nah, sudah naik ya. Nah, ini udah termasuk tinggi dia naik, jadi dia perlu cari low. Kalau secara teknikannya saya melihat dia harus cari low dulu ya, harus cari low setidaknya 1860, 40, 30 dia cari low ya. Akan ada waktunya dia ke bawah ya. Jangan ada isu lagi ya, isu perang itu kalau bisa singkirkan dulu supaya dia bisa cari low ya. Kalau ada isu-isu perang Rusia sama Ukraina lagi, nanti marketnya udah mulai aneh-aneh lagi, nanti naik lagi ya. Saya harap sementara mereka abaikan dulu perang-perang seperti biasa-biasa, anggap saja itu perang lama ya, jadi nggak ada gitu pengaruh sama market ya. Jadi kita hanya fokus dengan suku bunga aja, jadi lebih aman. Kalau ada campur aduk sama geopolitik lagi, perang Ukraina Rusia lagi, waduh, itu kalau secara analisa fundamental itu sangat susah ya. Tiba-tiba angin apa, tiba-tiba dia naik atau turun juga. Oke. Baik, lagi ke 1 jam. 1 jam. Kita lihat. Oke. Kenapa jadi begini? Mana analisa aku? Nah, ini oke. Oke. Untuk yang baru lihat video ini, saya kasih tahu ya cara entry-nya di support dan resisten maupun demand dan supply ya. Supaya apa? Supaya bisa entry tanpa harus tanya-tanya ya. Jadi anggap saja ini marginnya yang kalian analisa, kalian cukup tunggu harga situ baru kalian entry ya, lebih aman ya. Kalian bisa pelajari ya. Ibarat contoh yang support di 1920 ini ya, sama resistance, supply, demand kalian sendiri kan. Nah, kenapa kalau seandainya mapping ini tidak tepat ya, pasti bukan analisa sebenarnya ya, mungkin asal-asal ya. Tapi ini memang mappingnya bukan kaleng-kalengan ya, bisa dia sendiri ya. Dari sini dia udah turun, berarti tanda ini supply press. Nah, sesuai yang ditulisnya press supply ya, udah hit turun ya. Terus kita pikir lagi di sini ya, sebenarnya aku ada garis resistennya 1934. Kenapa dia bisa hit 2 kali, dia bisa pull ke bawah di sini. Kenapa di sini ya? Terus dengan supply-nya yang 192 dan 140 saat di sini, kenapa dia bisa aja susah tembus? Nah, 1 kali, 2 kali, ya. Disitulah kalian perlu pelajari, kenapa dia bisa di hit sampai ke sini udah main turun, berarti memang ini zonanya udah tepat kali ya. Jadi ya ambil kesempatan kedepannya kalau dia supply place fresh ya. Jadi kalau dia udah naik ke ujung supply itu boleh ambil sell ya. Kalau untuk tipe orang nggak mau SL itu sellnya di sini udah aman. Kenapa saya bilang aman? Karena dia sellnya di zona low risk ya. Kecuali dia entry di posisi namanya high risk terus tanpa SL, itu tidak disarankan ya.
Kenapa? Kalau posisi high risk, dia adanya naiknya makin tinggi, mau kembali lagi agak susah, jadi butuh waktu ya. Kalau kita open posisi di angka yang low risk ya, dia naik tinggi, dia pasti akan jemput lagi. Kenapa? Karena disitulah tempat pijakan mereka untuk isikan minyak dulu, baru bisa naik ke atas lagi. Itulah enaknya ya. Kalau posisinya high risk ya, jadi mereka contoh ibaratkan selnya di posisi high risk, kita sell, tiba-tiba dia naik tinggi. Oke, setelah dia naik tinggi terus dia udah capek, dia turun lagi, dia pasti akan ke posisi low risk. Nah di situ lagi beristirahat ya, sideways, naik turun, di situ udah mulai terbang di situ ya. Kita bisa lihat dari sebagai contoh dari sini ya, contoh dari sini ya, kita pelajari ya. Ibarat gini ya, ini dia udah break, oke, dia ke atas, oke, ke bawah lagi, oke. Nah ini kita sell, contoh kita nih, kita main sistem hold ya, sistem hold. Oke, ini kan awalnya supply ya 1890, 1890. Oke, saya sellnya 1890. Oke, saya aku sell ya 19010, aku sell hold. Oke, totalnya dia naik tinggi ya. Oke, naik sampai ke 28. Oke, kira-kira udah berapa pip ya? Oke, 200 pip. Oke, betul gak? Hold. 20 pip itu kan masih aman-aman aja, 200 pip. Oke, hold. Nah pada akhirnya dia juga turun kan di sini, betul gak? Nah, karena di sini dia tempat pijakan dia, jadi dia berusaha dulu untuk uji lagi ke atas satu kali lagi, turun lagi. Nah di sini, oke. Yang penting di sini langit bumi ya. Setelah dia naik langit, habis itu dia baru ke bumi lagi, ke langit lagi, gak kuat lagi ke bumi lagi ya. Situ ya, naik pesawat, naik dulu, udah habis minyak turun dulu, mendarat kan. Nah, mendarat, habis itu isi minyak lagi, terbang lagi, ternyata gak kuat lagi, turun lagi. Itulah ibaratnya ya. Jadi sarankan yang masih tidak bisa disiplin pakai SL, mau main tanpa SL boleh aja, tapi pilihlah area low risk atau zona supply price ya, price aja, pilih yang flat price aja. Jangan mau cepat-cepat mau cari profit, gak usah ya. Selagi belum bisa disiplin dengan stop loss SL ya, udah tahu itu zona high risk, jadi lebih baik ambil SL, pasang SL. Kecuali zona yang fresh atau low risk baru gak usah, gak masalah, masih aman. Daripada zona high risk tanpa SL itu lebih berbahaya ya. Ada itu udah naik, nggak akan turun lagi ya. Oke, dan video ini sampai di sini aja ya. Intinya minggu depan pasti akan main si atas bawah itu aja ya. Oke, sampai di sini aja, dan jangan lupa di share supaya makin banyak yang lihat dan makin banyak yang belajar ya. Dan terima kasih, bye bye.